Tempat ini seperti sebuah catatan kaki yang kecil terselip di antara cerita besar kehidupan. Dari awalnya berdiri, memang sebuah stasiun yang kecil. Walau kecil, namun pernah memikul tanggung jawab yang besar atas cerita kelam tragedi Bintaro. Kini stasiun ini sudah bersolek, namun masih menyisakan bangunan lama yang kecil untuk bercerita. Cerita apa yang bisa kita dapatkan di sini? Iya, ya kita nggak tahu juga yang bangunan lama di stasiun Kebayoran dulu namanya apa? Kebajoran dulu ya. Ejaan lamanya Kebajoran, sekarang Kebayoran. Itu ya kita nggak tahu bahwa dia masih ada di situ. Apakah memang sengaja menjadi bagian dari cerita sejarah atau memang secara fungsional masih dibutuhkan. Tapi memang secara refleksi memang menarik sih bahwa waktu tadi nyeket di sana, salah satunya kan memang ada satu sudut yang bagus ya. Mungkin dulunya area masuk kali ya, terus nembus ke pasar ya. Terus masih ada detail-detailnya yang menarik seperti itu. Mengingatkan kalau itu tuh bagian dari stasiun lama zaman dulu lah gitu ya. Entah itu dibangun kolonial atau enggak ya, bisa dicek sejarah nanti ya. Yeah. Kemudian bahwa kemudian sekarang ada stasiun baru yang bagus sih menurut aku, besar tapi juga dibanding stasiun-stasiun di Jakarta yang lainnya itu lebih ini tenang gitu ya, meskipun dia di tengah kota dan di tengah persimpangan beberapa moda transportasi dan dekat pasar pula gitu ya. Tapi menurut aku tenang dan menyenangkan. Nah, apakah itu bisa direfleksikan juga bahwa kalau buat aku menarik bahwa hal yang lama, bahwa dia pernah menjadi saksi isu terjadinya tragedi Bintaro gitu ya. Tapi ya sudah, dan kemudian karena mungkin ada suatu fungsi yang dibutuhkan, dibangunlah stasiun yang lebih besar dan dengan suatu yang lebih bagus, artinya dia tetap hidup, tidak berhenti. Berhenti yang di lama gitu, apalagi kalau pernah mungkin terjadi sesuatu terus stasiunnya dibongkar atau apa, enggak juga ya. Tapi ini kayak semacam ya perdamaian mungkin ya, berdamai dengan masa lalu, tapi juga bagian dari sejarah. Sejarah kan juga harus diterima. Yeah. Seburuk-buruk apapun sejarah harus diterima, bukan dibuang. Bukan buat mengganjal bahwa sejarah jelek itu harus dimusnahkan, tapi justru harus dipelajari. Yeah. Dan diterima dengan damai buat kedepannya lebih bagus lagi. Dan aku rasa ini entah disengaja atau enggak, stasiun Kebayoran ini memang punya sisi yang spiritual juga ya. Kenapa jadi kamu ambil ada tiga angle tadi ya? Yang saya lihat tadi ada yang gedung barunya, kemudian ada ini gedung baru ya, dari satu sudut yang dari sudut ini kita bisa kenapa sudut itu? Ini menarik karena bisa melihat skyline kota Jakarta yang utuh. Ada apa ya? Ini ada rel yang juga bahwa di stasiun ya, dan ada jalur yang menghubungkan dengan stasiun lain. Kemudian ini ada moda pejalan, ini sarana pejalan kaki untuk ke arah Trans Jakarta. Kemudian ada
flyover, jadi menunjukkan bahwa ya inilah Jakarta sebagai kota urban, kota metropolitan yang mungkin begitu padat dan membutuhkan banyak elemen struktur kota yang beragam. Dan dari sini kelihatan bahwa Kebayoran Lama juga seperti stasiun Jakarta di Jakarta lain itu bagian dari kehidupan modern kota Jakarta. Tempat penduduk yang kerja di Jakarta itu apa ya, kalau aku boleh bilang mungkin bagian dari pertarungan itu tadi juga salah satunya. Orang-orang Jakarta pasti akan merasakan itu. Ini satu sudut di mungkin dulunya pintu masuk stasiun lamanya, dan masih ada detail korbel di sini, korbel kalau bilang istilahnya. Kemudian ada beberapa ciri khas stasiun-stasiun di Indonesia yang kecil-kecil, terutama ada dinding Kayu itu ya. kayu itu ya, dekoratif. Dan ini nuansanya antara mistis tapi juga tenang gitu ya. Terus semacam framing buat orang-orang di pasar di seberangnya. Iya. Cukup cantik. Ada satu sketsa lagi yang tapi belum diwarna, nggak kelihatan ya. Ini menunjukkan bahwa suatu gambaran dari stasiun kita bisa ngelihat pasar sebenarnya. Iya. Atap-atap pasar kelihatan banget, bagus. Dan ya nanti suatu ketika akan ditunjukin kalau diwarna. Kalau yang modern itu memang menyolok banget sih gitu. Ya, Terang kayak gitu. Terang gitu. Si gedung-gedung di kotanya itu jadi Kayak layar di sinema gitu ya. menarik juga sih. Jadi ada integrasi ya, modern, kemudian juga ada bangun lama, plus pasar gitu. Ada juga orang yang ke pasar Kebayoran Lama juga justru bukan dari orang-orang Jakarta mungkin ya. Jualan lewat komuter lain, naik kereta berhenti di situ, turun di situ. Terus integrasi kereta ke bis. Aku udah ngerasain sih, dan Transportasinya ya. iya, itu menarik sekali sih sebenarnya, bagus juga gitu ya. Meskipun jalurnya panjang banget ya, tapi aku rasa kalau jalur panjang dan orang bilang, aduh capek jalan kaki, tapi itu soalnya kota-kota metropolitan di dunia begitu, jalan kaki lewat jalur ya, hal yang biasa sebenarnya untuk dari satu terminal ke terminal lain. Yang penting diberikan tempat yang nyaman, dan aku rasa itu udah cukup baik ya sekarang. Tapi menyenangkan kalau stasiun Kebayoran Lama, dan bersih rapi gitu. Bayangin, berapa kali juga, mungkin pernah juga Mas ya, turun di situ pas capek gitu juga, ya nyenengin gitu ya. Yang tadinya capek terus bisa lebih tenang gitu hatinya, karena situasinya emang nggak riwah dibanding Tanah Abang mungkin. Iya. Jadi refleksinya kalau Mbak jadi rumah kedua itu rumah seperti apa? Seperti apa ya? Romantisme kah? Ada romantismenya kah? Ada Ya. Sebetulnya mungkin malah teman-teman yang pernah mengalami bisa memberikan masukan di situ. Iya. Mereka yang merasain sebetulnya. Betul. Kalau aku pribadi rumah kedua tadi ya karena aku suka stasiun, dan kadang ya kalau aku dari sini nih Jurang Mangu mau pulang lewat Tanah Abang capek,
kadang stop dulu di stasiun-stasiun kayak Kebayoran untuk nenangin diri gitu. Nanti jalan lagi. Jadi kayak semacam perhentian Iya. semacam itu. Untuk nanti kita jalan lagi, tapi kita butuh sesuatu yang tenang untuk kita stop sementara.